saudara, saat ini kami sedang berada di kantor BPBD Aceh Timur bersama para petugas damkar pemadam kebakaran yang campur sama BPBD ya. Tadi kita lihat ada iring-iringan kendaraan damkar dengan sirine geruduk kantor ini ya gitu ya. Boleh kami tanya mungkin kepada koordinator kegiatan ini, Bang Muklis, apa kira-kira tujuan datang ke sini? Tujuan kami hanya mempertahankan apa yang sudah kami jalankan, karena kami di BPBD yang namanya pemadam kebakaran sudah berbakti, ada yang 25 tahun, ada yang 20 tahun, saya sendiri 14 tahun. Cukup lama ya? Cukup lama. Sementara dalam 2 tahun ini kan ada penerimaan pembukaan P3K. Kami dan anggota sudah mengikuti. Malah banyak orang-orang luar yang bisa menjebolkan instansi kami. Itu yang pertama. Justru orang luar yang lolos gitu. Kebanyakan ke instansi pemadam kebakaran. Sedangkan kami ini yang 14 tahun, 25, 20 tahun, apakah kami cuma di lapangan menerima cacian orang aja? Sementara ketika ada yang berbaur manis begini, kami macam tidak ada instansi, macam tidak ada orang tua, gitu Pak. Malah kami ini mempertahankan kemari di sini cuma untuk memperjuangkan paruh waktu. Kami tidak menerima paruh waktu, menolak paruh waktu untuk terhadap kontrak kami. Kami maunya P3K penuh waktu, R2 R3, tidak R2 R3 per L. Sementara paruh waktu kan R3 doang. Intinya minta diluluskan P3 gitu ya? Iya. Penuh waktu, Pak? Penuh waktu. Terutama yang udah 20 sampai 25 tahun masa pengabdiannya ya? Itu yang utama, yang lebih utamanya bukan 20, bukan 14. Kami semua. Yang namanya instansi BPBD memohon untuk di P3K penuh waktu. Ini yang datang ke sini dari mana aja, Pak? Semua pos, Biren Bayer, Rantau Payang Perlak, ID, yang paling ujung Sipauli, Kota Binjai. Jadi apa benar kami dengar ada kabar mirisnya pemadam kebakaran yang menjadi garda terdepan untuk keselamatan masyarakat, terutama ketika kejadian kebakaran ataupun orang kesetrum dan sebagainya, hanya diberi honor ataupun gaji sekitar 200.000 per bulan. Betul. Kayaknya kurang cocok gitu kan? Enggak, sekarang cocok enggak cocok dengan logika 1 kali 34 jam, 24 jam kerja 200.000. Sementara sekarang belanjaan untuk orang di rumah aja cukup nggak 1 hari 100.000? Alasannya apa? Aceh Timur ini nggak ada pendapatan. Tapi pejabat puluhan juta ya? Pejabat jangankan puluhan juta, apa nih? Yang belum naik Ferrari ini Aceh Timur ini. Anggaran tidak ada, korupsi di mana-mana. Saya pakai baju dinas hari ini, tapi saya semua mengklarifikasi apa yang terjadi di Aceh Timur ini sebenarnya. Kenapa untuk orang yang bekerja ini tidak ada anggaran selalu? Bang, hasil diskusi tadi dengan kepala dinas ini apa tadi Bang poin-poinnya Bang? Poin-poinnya kata Pak Ashadi, kami akan diperjuangkan untuk ke depan. Nggak ada cerita nih waktu ke depan. Karena kami sudah 3 kali Bang. 3 kali kami ikut, 3 kali ada jeblosan. Malah kemarin tuh yang tahap kedua waktu ikut kedua setelah di Banda di orang luarnya bukan dari instansi kabupaten, di luar kabupaten bisa masuk Mas. Lolos. Dijaga. Jadi umum. Jadi kami ini bagaimana? Sebenarnya kami ini bagaimana? Berapa banyak orang luar yang masuk ke ini Bang, hasil ikut 3K? Yang kemarin tuh berapa tuh? Tahun ini 12 orang. 12 orang. Termasuk ada K2. Katanya gini, K2 itu kan diprioritaskan bebas. Oke, bebas. K2 dari kantor camat, kenapa nggak ditempatkan di kantor camat? Kenapa harus kemari? Sebelum kerja pemadam apalah inilah telak lah ini. Begitu dia lewat kok dia maunya ke pemadam, kalau memang pemadam ini tidak legalitas kerjanya, tidak bagus. Ini ceritanya ini.
Jadi gimana hasil audiensi di dalam tadi? Audiensi ini belum ada keputusan karena Bapak Asadi mau menjumpai Bupati dan Kepala BKCM. Kami lagi menunggu gimana keputusan. Kalau memang Bapak Asadi nanti tidak bisa memberi jawaban, ya kami sendiri yang gebrak PJ Bupati dan BKCM. Hari ini? Karena gini, kata pepatah, hari ini lebih bagus dibandingkan hari esok. Mati itu belum tentu. Karena itu mati di pedayung nang, mesin itu mati itu lewat. Jadi abang-abang ini contohnya yang 20 tahun ya? Nampak? Kalau tidak lolos P3K. IP justru 2005. Jadi mana Bang Romi? Kalian tidak mencapai target ini. Guru libang reduh 6 reduh lagi. Itu nilai pun bisa lewat. Guru kan diprioritaskan diperlukan oleh negara. Kalau memang tidak diperlukan oleh negara, punya instansi itu. Kan yang Bang. Setiap mempunyai instansi kan pasti ada keperluan untuk negara. Instansinya kita mau pemda. Aceh Utara, Aceh Keming, Langsa, lewat Bandung Pemadam. Simpang aman, Aceh Utara aman, Teluk Semawe aman. Istilahnya kan bisa orang ini bisa menggodok, nggak bisa selain orang Pemadam. Tapi alasan ini Pak Asadi bilang, aturannya beda. Apakah BKSDM pusat itu cuma kota-kota tertentu aja bisa orang ini buat aturan? Kan enggak. Kenapa Aceh Timur ini tidak bisa digodok, tidak bisa dikunci? Alasannya tadi Bapak tadi bilang udah konfirmasi sama BKDM tidak bisa, itu bukan aturan. Jadi kalau menurut orang abang kayak mana tuh? Apa ada dugaan permainan gitu maksudnya? Ya, kalau soal permainan pertama dibuka P3K dan ada kita nengok kemarin di medsos 3 orang yang ditangkap dengan nilai 10 juta per orang. Di mana? Kalau alamatnya itu saya kurang Aceh Timur? Enggak, Aceh Timur belum. Tapi kalau dengan teknik celah-celahnya nggak ada cerita, nggak ada kongkol. Jadi kalau boleh tahu apa nih kira-kira rencana ke depannya setelah? Nggak ada rencana ke depan nih dari jam ini sampai nanti kami jumpain PJ Bupati dan BKCM. Nggak ada cerita, kami paruh waktu, itu aja yang kami tuntut. Iya. Tetap menuntut penuh waktu ya. Karena kan gini, di mana yang udah dikatakan kemarin kita nengok di medsos 2024 harus lolos semua, harus habis semua. Sekarang kok ada udah keluar paruh waktu lah. Enggak, udah tadi Langsa aman, cuma hanya dimudahkan. Sesudah itu Bang Romi, kita lihat Aceh Timur ini memang beres atau juga di itu, garap kita nggak tahu ke depan. Kalau kita dekat sama, kalau saya dekat sama Bang Romi, saya bisa masuk kemana-mana dengan ada B. Kalau di instansi ada kita semua, ada Pak Cik Bahwa, nggak bisa kerja pun kita bisa. Ini contohnya nih, bukan pemadam aja. Dinas Pertanian kemarin dia bakti berapa bulan keluar dia ngajar di TK. Begitu ada bohongan P3K Bang, orang itu pergi ke kantor pertanian minta dokumen semua, kenapa dikasih? Jadi apa artinya absensi? Coba ini macam kami kayak gini, telat dihina, cepat nggak ada harga, udah dapat hasil manusia ini malah tidak memanusiakan manusianya. Menurutnya pun tidak pantas. 200.000 apa sekarang Bang? Beras 240, beras 1 sak berapa hari? 5-10 hari itu. Adanya kota ada mutang. Gimana cara hidupnya orang Itulah, jangan gini, pejabat Aceh Timur ini jangan samakan hidup dia dengan rakyat kami yang sendiri ini. Karena kami banting tulang hari sehari, hari ke hari. Apa salahnya Pak? Udah prioritaskan pemadam sama security sekalian. Alasannya nggak ada anggaran, ini yang heran, selalu nggak ada anggaran. dia jadi puluhan juta pejabat DPR bisa ada anggaran untuk
Ini DPRK, Dewan DPRK minta tuntutan gaji lagi. Kok ada orang nih? Dari mana? Pemadam yang nggak jelas kerjanya, nggak jelas gajinya kan. Pemadam ini jelas kerja tapi nggak jelas di mata pejabat-pejabat semua di Aceh Timur. Beginilah ceritanya Aceh Timur. Karena sekarang udah malu kita. Kok dulu sampai kejadian mana Aceh Timur? Tahu, oh mantap ini itu. Kalau sekarang, rumah saya waktu Aceh Timur kok bisa pelaku. Yang kempikan kok, yang pemadam. Karena kita bangga sebenarnya pemadam ini dan BPBD cukup mulia betul juga. Ada cerita aku ke Jakarta, depan mes aku nginap, aku bawa kartu, abang aku pemadam, bang nggak usah nginap di mes, nginap aja di tempat kami, pemadam DKI Jakarta langsung. Kemarin pas waktu pemilu. Tapi di sini kok kayak gini, yang punya yang hirin tuh, hana mangat, yang hana ada temen-temen sama hana mangat. Sudah kekayaan alam Aceh Timur lumayan. Jangan kita bilang contoh Meko, kekayaan alam, kekayaan laut, darat, tinggi. Kita ada aneh. Jangan apa ini. Baik, mungkin gitu aja Bang. Sekian pemirsa wawancara kami dengan koordinator daripada Muklis. Damkar, Bang Muklis. Mudah-mudahan ke depan setelah beliau ini melakukan audiensi dengan PJ Bupati ya Bang ya. Bupati Aceh Timur segera mendapatkan solusi sebagaimana yang mereka tuntut, karena memang benar adanya bahwasanya petugas pemadam kebakaran ini, petugas damkar ini merupakan garda terdepan untuk menyelamatkan masyarakat, khususnya masyarakat di Aceh Timur, terutama yang mengalami kebakaran dan juga orang kesetrum dan sebagainya. Tapi mirisnya anggaran ataupun honor yang diperuntukkan kepada mereka benar-benar tidak pantas dan di luar akal sehat. Misalnya sekitar 200.000 per bulan, ditambah lagi mungkin sedikit untuk ULP sekitar berapa, 300.000. Saya kira demikian saja. Mudah-mudahan untuk kedepannya dengan mereka beraudiensi dengan PJ Bupati, kita mendesak PJ Bupati untuk segera bisa menyelesaikan, menuntaskan persoalan mereka ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.